Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung menanggapi kasus tercemarnya Laut Lampung oleh limbah yang diduga minyak oli yang menyebar hingga ke pantai di Teluk Lampung. Untuk sampai ke kementeriannya kita Sumatera. Mereka berjanji akan segera menggelar investigasi bersama Laboratorium Pertamina Area Subaksel untuk mencari tahu sumber pembuangan limbah oli yang mulai meresahkan masyarakat. Karena selain di pantai Sebalang Lampung Selatan, temuan limbah juga terdapat di 3 pesisir laut Lampung lainnya, yakni pesisir Laut Tanggamus, Pesawaran, serta cagar alam laut pesisir barat. Senin pagi pihak DLH Lampung mengaku telah berkoordinasi kepada Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menguji sampel air laut dan limbah perusahaan terdekat. Tim yang secara terpadu dari kementerian juga akan turun besok. Pertama ke lokasi untuk bagaimana agar mengambil lab secara lebih fokus dengan menggandeng dari lab Pertamina. Terus kedua, tim yang dari darat untuk besok berkoordinasi dengan kita untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut. Temuan limbah oli beberapa waktu lalu membuat heboh masyarakat dan nelayan di pesisir Teluk Lampung. Limbah yang diduga sengaja dibuang oknum perusahaan tidak bertanggung jawab itu membuat kesan keindahan wisata pantai menjadi kumuh. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Kasus rusaknya bronjong sungai penangkal banjir di Desa Wainuka, Kecamatan Karya Penggawa, Pesisir Barat, dilaporkan warga ke Kejaksaan Negeri Liwa. Pihak Kejaksaan berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi lokasi proyek bronjong pada pekan ini. Saat ditemui pada Senin siang, Kepala Kejaksaan Negeri Liwa mengatakan akan mengawasi pelaksanaan proyek yang bersumber dari dana pemerintah tersebut. Tahap awal, pihak Kejari akan melakukan pendekatan persuasif kepada pihak yang terlibat, baik kontraktor, pengawas proyek, dan konsultan. Jika mereka tidak bertanggung jawab, pihak Kejaksaan akan meningkatkan laporan tersebut ke penyidikan. Akan tetapi bukan berarti kami membiarkan hal begitu, ya. Jadi nanti kita cek apabila masih ada kekurangan, alasannya apa, sedapat mungkin itu diperbaiki dulu, ya kan? Kalau sudah diperbaiki, sudah dikasih waktu, ternyata masih saja tidak dilaksanakan, ya kita akan ambil langkah-langkah yang lebih dari sekedar menegur. Nanti kami akan lakukan paling tidak ceklah ke lapangan. Sementara itu, pihak Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Barat mengklaim akan bertanggung jawab atas penggunaan dana proyek bronjong di Sungai Wainuka, Kecamatan Karya Penggawa. Pihaknya telah meminta pihak kontraktor dan konsultan untuk melakukan perbaikan bangunan bronjong baru, namun sudah rusak tersebut. Diterima ya Pak? Belum terima. Artinya masih tanggung jawab rekanan? Betul, memang sudah ada laporan, mereka dalam posisi sudah 90% dan siap mengajukan PHO, tapi belum mengajukan. Nah tentu di lapangan Pak Kadis berpendapat, ya nggak mungkin kita lakukan PHO kalau ini kondisi seperti ini. Apakah volume sudah selesai? Itu klaim kontraktor boleh saja, tapi tentu kita tidak akan menghitung volumenya kalau belum memenuhi kualitas. Rusaknya bronjong di Sungai Wainuka, Kecamatan Karya Penggawa, mencuat setelah diprotes warga sekitar sungai. Proyek bronjong senilai 1,2 miliar rupiah yang bertujuan untuk menangkal banjir dikhawatirkan tidak berfungsi dengan baik karena sudah rusak, padahal baru sekitar sebulan selesai dikerjakan. Batu di dalam bronjong sebagian telah rontok. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Kantor Samsat Tulang Bawang yang berada di Desa Tiuh Tuho, Kecamatan Menggala Selatan, memasang sejumlah tulisan peringatan pencegahan praktik pungutan liar dan calo bagi warga yang akan membayar pajak kendaraan.
Pihak Samsat mengimbau kepada warga untuk melaporkan ke polisi jika memergoki atau menjadi korban oknum pegawai Samsat yang melakukan praktik haram tersebut. Sosialisasi ini pun mampu mencegah praktik calo dan pungli di Samsat Tulang Bawang. Baik, lalu sesuai SOP dan ini sudah jadi. Ada nggak tawaran jasa? Tidak ada, Pak. Ada nggak temukan pungli? Tidak. Lebih mudah sih daripada yang dulu, Pak. Lebih simpel ya? Simpel ya, kita cuma 2 loket selesai, cepat gitu. Adakah penawaran jasa dari luar atau kayak calo gitu? Belum pernah. Terjadi pungli nggak? Ketemukan pungli nggak? Apa? Pungli? Iya. Belum sih sementara ini. Kondisi berbeda terjadi di Samsat Keliling Sukabumi, Bandar Lampung. Warga justru merasa dipersulit dengan birokrasi Samsat saat membayar pajak kendaraan. Hal inilah yang membuat warga akhirnya memilih menggunakan jasa calo dan biro jasa kendaraan dibandingkan datang langsung ke kantor Samsat. Masalah lain yang dikeluhkan saat membayar pajak kendaraan adalah jam operasional pelayanan yang tidak sesuai dengan jam kerja pegawai di kantor pemerintah yang telah diatur oleh Menteri Dalam Negeri. Warga yang sudah antri lama akhirnya diminta datang lagi esok hari karena pegawai menyatakan pelayanan Samsat sudah tutup, padahal belum waktunya jam istirahat atau jam pulang pegawai. Hari pertama saya dalam mau bayar pajak itu gagal karena alasan dari pegawai Samsat Keliling di Sukabumi itu terbatas pesertanya, daftarnya karena ada COVID. Saya diminta untuk besok lagi ulang lagi ke situ. Hari kedua saya ke situ lagi jam 1-an, gagal lagi karena alasannya gangguan. Padahal hari itu hari terakhir jatuh tempo pajak saya dan akhirnya pajak saya mati, kendaraan saya. Ini akibat sulitnya bayar pajak kendaraan di Samsat Keliling di Bandar Lampung. Pihak Samsat Bandar Lampung belum bisa dikonfirmasi terkait pelayanan yang dikeluhkan warga tersebut. Menurut salah satu pegawai di Samsat Bandar Lampung, untuk konfirmasi, wartawan diminta langsung ke Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Pihak Samsat yang mempersulit warga membayar pajak kendaraan tersebut berlawanan dengan program pemerintah yang sedang gencar meningkatkan PAD karena sebagian akan digunakan juga untuk membayar gaji para pegawai negeri sipil. Mustaqim melaporkan dari Lampung.